Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas B. Tim kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Tio Blakeman Ramsi, NPM 66. Lalu ada Muhammad Yusuf Pratama, NPM 63, dan Muhammad Yusuf Bobi Hidayat, NPM 51. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penjelasan dari game yang telah kami buat. Jadi ini adalah tampilan utama dari game kami. Jadi di tampilan utama di homepage ini ada tombol untuk masuk, daftar, mencoba game, leaderboard, dan keluar. Untuk masuk ini nanti user akan memasukkan username dan password. Lalu di bagian login ini juga ada tombol keluar, masuk, dan daftar. Jika memencet tombol masuk, nanti maka harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Kalau daftar, nanti akan diarahkan ke page daftar. Misal saya klik, jadi akan diarahkan ke page register. Lalu kalau misal saya memencet tombol keluar, maka nanti akan langsung menutup window dan menyelesaikan program seperti ini. Lalu untuk daftarnya sendiri, maka harus memasukkan username dan password. Untuk username-nya ini sendiri hanya boleh memasukkan huruf saja, di A hingga Z, tidak ada spesial karakter di ini. Lalu password hanya boleh angka saja. Di ini. Lalu untuk mencoba game ini, jadi mencoba game sebagai guest. Jadi nanti ketika user mencoba mode guest ini, skor yang akan didapat dari user tidak akan tercatat. Jadi misal mencoba game, maka akan menuju ke loading screen. Setelah menuju ke loading screen, akan menuju ke gamenya seperti ini. Nah, oke. Lalu di bawahnya ada leaderboard. Jadi kalau memencet leaderboard akan keluar peringkat 5 teratas dari user dengan skor tertinggi. Jadi di sini akan diurutkan secara descending. Selain itu juga ada tombol home. Jadi kalau misal ingin kembali ke homepage akan bisa. Selain itu juga ada tombol keluar yang nanti akan keluar, akan menyelesaikan program. Oke. Nah, selain itu tiap masuk ke homepage juga akan ada sound effect. Jadi di game ini kami memberikan sound effect tiap masuk ke homepage. Lalu setiap memencet tombol, maka akan ada sound effect seperti itu. Maka di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini jika username dan password yang diberikan oleh user itu benar, maka akan ketika memencet klik tombol masuk, maka akan lanjut ke bagian game. Tapi ketika password yang dimasukkan oleh user itu salah, jadi misal saya memasukkan password saya yang salah, yaitu 123, maka akan muncul tombol X di sini. Kalau misal saya memasukkan nama yang salah, misal maka akan salah dua-duanya karena tidak terdapat di
file yang ada di file yang ada di teks. Jadi file yang ada di teks ada 5 saya simpan, yaitu data pengguna. Di sini akan ada data pengguna. Selain itu akan ada daftar hexcore. Nah, di sini daftar hexcore-nya juga menjadi terurut juga descending. Selain itu juga ada mencatat aktivitas dari user. Jadi di sini ada user login activity. Jadi kapan user akan login, maka akan muncul tanggalnya dan waktunya secara real time. Selain itu juga ada logout. Logout ini setiap user selesai bermain, maka akan tercatat di sini. Setelah selesai bermain, aktivitas user logout akan tercatat di sini. Selain itu juga ada aktivitas dari register. Jadi kapan pemain itu mendaftarkan namanya, maka akan terdaftar di sini. Jadi misal saya akan di sini misal saya akan login. Nanti kalau misal saya login, maka akan tercatat di sini. Bentar. Misal saya memasukkan nama saya. Nah, di sini waktu menunjukkan 3.44 dan tanggal 31 Desember 2021. Maka di sini ketika saya buka login, maka akan muncul di sini tanggal 31 jam 15.44 detik ke 41. Nah, untuk dari kerangka gamenya sendiri, jadi saya untuk di semua saya taruh di bagian main. Jadi di sini akan ada bagian tombol masuk, yang mana nanti akan masuk ke subchart dari login, atau kalau ketika memencet tombol daftar maka akan masuk ke subchart daftar. Ketika memencet tombol masuk tanpa login, yang mana tadi mencoba game, itu akan langsung masuk nanti ke bagian game. Lalu untuk leaderboard, maka akan langsung masuk ke leaderboard dan keluar nanti akan langsung keluar. Jadi semuanya akan ketika diklik maka akan masuk ke sini. Ketika tadi masuk itu true, yang mana ketika memencet masuk atau daftar atau bermain sebagai guest, nanti akan ada kondisi dari masuk itu true. Nah, kalau true nanti akan masuk ke bagian yang game. Setelah dari game nanti akan masuk ke bagian hexcore seperti ini. Jadi ini ada hexcore, ini untuk tombol dari hexcore-nya. Tombol dari masuk ke hexcore, oke. Ini untuk home button. Jadi tadi kan di leaderboard itu ada tombol home button di bawah. Nah, ini untuk memencet tombol home button itu. Ketika dipencet maka dia akan kembali ke atas. Kembali ke atas dan masuk lagi ke homepage-nya ini. Maka akan kembali ke sini. Oke. Jadi sekarang akan masuk di bagian game. Nah, untuk game ini sendiri, yang pertama kali saya load yang pertama kali di load ini adalah papan dan juga ada overlay ini untuk menunjukkan gantian pemain. Jadi misal apakah player dulu atau apakah player atau ke komputer, dan di sini user harus memencet spasi supaya bisa roll datunya. Jadi misal saya klik spasi di sini, nah nanti akan jalan pionnya seperti itu. Lalu untuk komputer ini untuk komputer saya tidak perlu memencet spasi lagi karena itu akan otomatis dilakukan oleh komputer. Jadi saya hanya perlu memencet
spasi sekali lagi seperti ini. Nah, itu pun nanti akan ketika waktunya komputer, ini akan berjalan secara otomatis. Nah, selain itu, selain ada sound effect untuk bergerak, juga akan ada sound effect untuk naik tangga dan ketika terkena ular. Jadi misal saya coba stop dulu. Jadi ketika terkena tangga, oke. Ketika terkena tangga, suaranya akan ada sound effect-nya sendiri. Jadi misal ini sudah dibuat supaya terkena tangga. Nah, jadi akan ada sound effect seperti itu. Lalu misal jika terkena ular, akan terdapat sound effect yang serupa. Nah, seperti itu. Lalu akan dilanjut dengan komputer. Nah, nanti ketika di permainan, setiap untuk skornya sendiri, setiap bergerak akan dikurangi 10. Tetapi ini skor awalnya itu 1300, nanti setiap bergerak akan dikurangi 10. Kalau misal skor sudah mencapai kurang dari sama dengan 300, maka hanya akan dikurangi 2. Jadi mengantisipasi supaya skor ini tidak sampai bernilai negatif. Jadi misal saya langsung buat menang saja. Oke, saya akan langsung buat ini menang. Saya akan coba guess. Jadi kalau guess, maka skornya nanti kita akan tersimpan. Nah, jadi ketika menang pun juga ada sound effect-nya. Ketika kalah pun juga terdapat sound effect yang berbeda. Lalu ini adalah tampilan dari skor. Jadi skor Anda, di sini skornya Anda menang. Lalu di sini user boleh mengeklik tombol apapun. Misalnya di sini saya klik enter. Nah, nanti akan lanjut ke bagian leaderboard dan bisa lanjut ke bagian homepage. Mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan sebagai perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.